Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung saja pembahasan kita untuk mata pelajaran KJD Komputer Jaringan Dasar. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang menganalisis permasalahan pada instalasi software aplikasi. Oke, disimak ya penjelasan saya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, di sini saya sudah mempunyai satu slide. Uh, Nanti slide ini yang akan saya jelaskan ya. Oke, dari apa itu perangkat lunak atau software ya. Jadi software ini aplikasi perangkat lunak yang menyediakan berbagai layanan yang memungkinkan penggunanya untuk beroperasi di perangkat komputer maupun Android. Oke, instalasi software aplikasi adalah proses peletakan aplikasi perangkat komputer ataupun Android pada perangkat kerasnya ya. Setiap aplikasi kadang memiliki tahap instalasi yang berbeda satu sama lain. Ada yang melewati tahap instalasi yang singkat dan sederhana, namun juga ada tahap instalasi yang memerlukan produk key dari aplikasi tersebut. Perbedaan pada tahap instalasi ini terletak pada jenis aplikasi yang hendak diinstal. Oke. Untuk produk key ini biasanya kita temukan pada saat menginstalasi contohnya Microsoft Office ya, Microsoft Office itu pasti kita akan memasukkan produk key ya, atau sistem operasi Windows. Nantinya ketika kita akan menginstalasinya, kita diminta nomor produk key atau serial numbernya ya. Itu untuk produk dari Windows. Oke. Untuk produk yang non berbayar atau free itu tidak usah memasukkan produk key atau serial number. Contohnya adalah produk-produk dari operasi sistem yang berbasis Linux ya. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum menginstal suatu sistem aplikasi, sebaiknya tentukan dulu sistem aplikasi mana yang akan diinstal ya, sehingga sesuai dengan kebutuhan. Dalam memilih sistem aplikasi ada beberapa hal yang kita perhatikan. Satu, sistem aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kedua, sistem aplikasi dapat dioperasikan sesuai dengan kemampuan komputer yang dimiliki. Ketiga, sistem aplikasi tersebut mudah pengoperasiannya dan instalasinya. Lalu keempat, sistem aplikasi tersebut memiliki kompatibilitas data dengan sistem aplikasi lain yang sejenis, sehingga memungkinkan untuk dilakukan lintas data dengan sistem aplikasi lain. Dengan menginstal sistem aplikasi diharapkan pemanfaatan komputer sesuai dengan kebutuhan yang maksimal. Oke, saya bahas dulu dari nomor 1, sistem aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika kita menginstal sistem aplikasi harus sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ketika kita contoh di sistem operasi Windows, apa saja kebutuhan yang kita perlukan. Misal untuk mengetik, membuat dokumen, kita pasti akan menginstal aplikasi Microsoft Office ya, yang di situ ada Microsoft Word, lalu Excel, lalu juga PowerPoint ya. Jadi ketika kalian menginstal, diusahakan sesuai kebutuhan. Jadi jangan artinya menginstal semua aplikasi yang tidak dibutuhkan, karena itu akan membuat berat sistem operasi tersebut ya. Lalu kedua, aplikasi dioperasikan sesuai dengan kemampuan komputer yang dimiliki. Contoh, ketika kalian memiliki komputer atau laptop yang speknya tidak sesuai dengan aplikasi. Contoh misalnya kalian mempunyai spek
PC Intel Atom, kalian install misalkan AutoCAD atau CorelDRAW atau Photoshop, ya mungkin itu berjalan tapi tidak maksimal ya untuk pengaplikasiannya, untuk memakai software tersebut atau aplikasi tersebut tidak maksimal. Jadi kita lihat dulu di produk software itu ya. Produk software itu spek yang dibutuhkannya apa? Misalkan harus Core i5 atau RAM-nya harus berapa giga. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Ketiga, sistem aplikasi tersebut mudah pengoperasiannya dan instalasinya. Nah, lagi-lagi di sini kita harus memilih software apa yang kita butuhkan, lalu software aplikasi apa yang mudah diinstalnya ya. Jadi ketika kalian mau menginstal contoh CorelDRAW, kalian menginstalnya dengan produk bajakan itu sangat sulit sekali ya, karena produk bajakan nantinya kalian akan yang disebut crack ya. Kalau dibilang itu nge-crack itu tahapnya lumayan agak lama dan sulit ketimbang kalian membeli asli. Penginstalannya akan lebih mudah karena dia akan memasukkan serial number ya, sudah itu beres. Oke, keempat, kompatibilitas data dengan sistem aplikasi yang sejenis. Oke, sejenis. Jadi kalau kita berbicara sejenis, ketika kalian mempunyai PC atau laptop yang ada sistem operasi Windows-nya, tentunya kalian harus menginstal aplikasi yang kompatibilitasnya harus dengan Windows ya, contoh Microsoft Office ya, seperti itu. Jika kalian mempunyai sistem operasi Linux di laptop atau PC kalian, itu tidak akan bisa diinstal Microsoft Office ya nantinya. Mungkin nanti akan menggunakan aplikasi Linux ya. Oke, kita lanjut. Klasifikasi software ya. Klasifikasi software. Perangkat lunak secara umum dapat dibagi menjadi dua. Jadi perangkat lunak secara umum dapat dibagi menjadi dua ya. Satu itu perangkat lunak sistem, keduanya perangkat lunak aplikasi. Oke, kita mulai dari perangkat lunak sistem. Untuk perangkat lunak sistem ini dibagi lagi menjadi tiga macam ya. Satu itu bahasa pemrograman, contohnya itu ada Basic, COBOL, Pascal, C++, dan Fortran ya. Ini bahasa pemrograman ini adalah perangkat lunak yang bertugas mengkonversi arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Kedua, sistem operasi ya. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, memanajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian ya. Contohnya yang umum kalian gunakan adalah Windows ya, Windows, lalu ada Apple System, Unix. Unix itu nantinya Linux ya, masuknya ke Linux. Lalu ketiga itu utility system. Utility system itu adalah sistem operasi yang merupakan perangkat lunak dengan fungsi tertentu, misalnya untuk pemeriksaan perangkat keras, memeriksa kerusakan pada disk, atau mengatur ulang isi hard disk, itu disebut partisi atau defrag ya. Contoh Norton Utility atau Partition Magic, itu dari segi softwarenya ya. Oke, lanjut. Sekarang perangkat lunak aplikasinya. Jadi perangkat lunak aplikasi merupakan perangkat lunak yang sangat banyak dijumpai dan terus berkembang hingga sekarang ya. Pengelompokan perangkat lunak aplikasi ini antara lain satu, perangkat aplikasi pemroses kata. Di situ contohnya ada MS Word ya, yang mungkin kalian gunakan sehari-hari. Kedua, perangkat aplikasi pemproses tabel, itu juga mungkin
pernah kalian gunakan MS Excel, lalu perangkat aplikasi database. Di situ ada MySQL. Mungkin kalian belajar di pemrograman website dasar ya, di situ ada. Lalu nomor 4 di situ ada perangkat aplikasi presentasi ya. Itu contohnya MS PowerPoint ya. Lalu nomor 5 di situ ada perangkat aplikasi multimedia, contohnya Winamp, lalu Real Player. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6 di situ ada perangkat aplikasi pekerjaan teknis. Itu contohnya AutoCAD ya, untuk menggambar struktur. Lalu ada gambar rangkaian elektronik, itu softwarenya Visio Pro. Pemrosesan dan visualisasi persamaan matematis, itu softwarenya ada yang namanya MATLAB. Lalu nomor 7 nya perangkat aplikasi antivirus. Di situ contoh aplikasi softwarenya Norton, lalu ada Symantec antivirus, client, dan lain-lain. Oke, lanjut nomor 8 nya ada perangkat aplikasi kompresi data, WinZip, WinRAR, dan lain-lainnya. Lalu 9 ada perangkat aplikasi browsing internet. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Itu ada Mozilla Browser, lalu Google Chrome ya. Untuk nomor 10 perangkat aplikasi pembagian sistem atau partisi ya. Di situ softwarenya atau aplikasi softwarenya ada yang dinamakan partisi Magic atau Magic Partisi ya. Lalu nomor 11 nya ada yang disebut perangkat aplikasi backup data. Di situ aplikasinya Nero Express, lalu ada Ghost di situ ya, Nero Ghost nantinya. Oke, lanjut pemeliharaan perangkat lunak. Memelihara dan merawat perangkat lunak komputer merupakan tugas yang tidak dapat diabaikan oleh setiap pengguna dan atau pemilik komputer. Meskipun terkesan sepele, namun beberapa pengetahuan dasar dalam merawat dan mengelola komputer belum sepenuhnya dikuasai. Padahal dengan merapikan dan merawat secara rutin perangkat komputer dapat menjaga stabilitas bahkan meningkatkan kinerja komputer yang ada. Oke, berikut terangkum ya beberapa yang dipelajari dan dilakukan sehubungan dengan pemeliharaan perangkat lunak, yaitu 1. Kita hidup dan matikan komputer sesuai prosedur yang benar. Lalu pada sistem operasi Windows, lakukan selalu proses shutdown sehingga saat menghidupkan kembali komputer tidak terjadi masalah dengan sistem operasi. Kedua, gunakan program bantu antivirus dan secara berkala lakukan scanning terhadap file-file yang ada pada komputer sehingga kemungkinan keberadaan virus dapat terdeteksi lebih dini. Sebaiknya juga kurangi transfer dengan media disket atau flash disk. Oke. Pertama, hidup dan matikan komputer sesuai prosedur. Artinya jika kalian mematikan komputer setelah kalian gunakan, jangan sekali-kali atau tidak dianjurkan langsung mematikan komputer atau PC melalui tombol power ya. Kalian harus menggunakan tombol Windows ya. Tombol Windows contohnya seperti ini ya. Contohnya kalian harus kan seperti ini ya, di sini, lalu kalian shutdown. Jadi jangan langsung shutdown lewat tombol power ya, itu tidak dianjurkan. Oke. Lalu gunakan program bantu antivirus. Jadi ini juga sangat penting karena ketika kalian browsing lalu kalian transfer media melalui flash disk ataupun DVD, VCD, itu akan membawa virus ya, virus atau malware yang tidak
disadari ya. Jadi antivirus itu sangat penting dan harus diinstal ya. Oke, kita lanjut. Lakukan backup data secara berkala. Hal ini berguna untuk menjaga keamanan data, mengurangi penggunaan kapasitas media menyimpan, dan memudahkan pendistribusian data jika dibutuhkan. Lalu untuk keamanan data, gunakan selalu UPS dan Stavol agar jika sewaktu-waktu aliran listrik padam masih ada cukup waktu untuk menyimpan pekerjaan yang lalu melakukan shutdown sesuai prosedur. Lalu lakukan penataan disk atau hard disk drive secara rutin, karena seperti telah diuraikan tadi, proses hapus tulis pada media penyimpanan hard disk drive mengakibatkan susunan atau struktur file menjadi tidak teratur ya. Gunakan program bantu seperti ScanDisk dan Defrag. Lalu sebaiknya tidak melakukan instalasi sistem aplikasi yang tidak dibutuhkan walaupun komputer masih mampu. Semakin padat sistem konfigurasi perangkat lunak pada sistem operasi akan memperlambat kinerja komputer itu sendiri. Oke, lakukan backup data. Jadi untuk backup data ini sangat penting ya, apalagi itu data-data menyangkut data, misalkan kalian mempunyai di situ data yang sangat penting ya, itu harus di backup. Jadi ketika hilang di komputer kalian masih punya backupannya. Untuk backup ini bisa kalian gunakan hard disk eksternal atau yang sekarang lebih mudahnya bisa kalian dengan Google Drive ya. Google Drive di situ lebih aman dan lebih praktis lagi ya. Tinggal kalian upload ke Google Drive. Jadi ketika kalian membutuhkannya, kalian tinggal mendownloadnya kembali ya. Oke. Lalu gunakan UPS. Jadi kegunaan UPS ini ketika padam atau aliran listrik ini mati di rumah kalian atau mungkin di kantor ya, nantinya dia akan otomatis akan menggantikan daya listrik yang ada. Jadi si komputer itu atau biasanya digunakan server ya, untuk server agar tidak mati ya. Saat mati lampu dia akan berpindah aliran listriknya ke UPS, jadi tidak sepenuhnya akan mati. Oke. Lalu penataan disk hard disk ini juga penting karena file-file yang tidak teratur ini akan membebani proses kinerja operasi sistem ya. Dia akan lama-lama nantinya menjadi lambat atau menjadi lemot ya nantinya ya. Oke. Lalu tidak melakukan instalasi sistem aplikasi yang tidak dibutuhkan. Nah, ini sama dengan penataan atau penyimpanan tadi ya. Jadi ketika kalian banyak menginstal aplikasi yang tidak kalian butuhkan, itu akan membuat kinerja operasi sistem, atau mungkin kalau kalian menggunakan operasi sistemnya Windows, nanti Windows kalian akan terasa lebih lama atau lambat dalam melakukan multitasking nantinya ya. Ketika kalian membuka aplikasi terasa lambat ya, agak terasa lemot nantinya, itu karena kebanyakan aplikasi yang diinstal ke dalam operasi sistem itu sendiri. Oke, prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada instalasi software aplikasi. Mengatasi masalah blue screen pada saat instalasi ya. Masalah layar Windows menjadi biru, blue screen of death, BSOD ya namanya. Ini biasanya berhubungan dengan hardware driver maupun software yang mengalami kerusakan. Contohnya adalah kesalahan memori atau registrasi yang rusak. Cara mengatasi layar Windows blue screen of death ini adalah sebagai berikut. Contoh ini adalah error yang
terkadang terjadi ketika blue screen ya. Jadi pesan kesalahan ini biasanya disebabkan karena ada ketidakcocokan dari driver yang terinstall di komputer ya. Satu, driver yang bentrok atau tidak cocok. Kedua itu permasalahan pada video card. Lalu hal ini mencakup video card yang di overclock melebihi batas, atau Anda baru mengganti video card dan belum melakukan install driver video card dari chipset berbeda. Lalu kemudian permasalahan pada audio card meliputi kesalahan konfigurasi atau bug dengan driver sound card. Oke, kalau kita lihat di ketiga ini, kita akan mendapatkan titik permasalahannya itu berarti kebanyakan di driver ya. Ketika driver tidak cocok, dia nantinya akan mempengaruhi kinerja operasi sistem tersebut ya. Jadi dia menolak, artinya karena tidak cocok nanti bisa menjadi blue screen tersebut ya. Oke, hasil dari pemeriksaan instalasi software. Jadi setiap software aplikasi yang telah berhasil dibuat oleh suatu tim pengembang software, jadi perlu dibuatkan program untuk instalasinya ya. Contoh tahu setup disk. Program instalasi sangat diperlukan untuk memudahkan software aplikasi yang dibuat menjadi lebih mudah untuk dipasang di komputer pengguna. Salah satu penguji yang harus dilakukan kepada software adalah pengujian kepada program instalasi yang dibuat untuk software tersebut. Oke, pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan apakah aplikasi yang telah dibuat dapat dengan mudah dipasang di komputer pengguna atau tidak. Lalu proses pengujian sederhana ini bisa kalian gunakan untuk mengetahui tentang environment system yang digunakan untuk pengujian. Kita bisa mencatat spesifikasi komputer yang digunakan dalam proses pengujian ini. Lalu spesifikasi komputer ini juga akan digunakan sebagai dasar bahwa program instalasi sudah berhasil dijalankan dan memasang aplikasi. Jadi bukan kita mengeneralisasi bahwa program telah berhasil atau dapat digunakan di semua komputer ya. Oke, kesimpulannya setiap program aplikasi untuk komputer memiliki fungsi dan cara instalasi dan penggunaan yang berbeda-beda. Jadi sebelum menginstal program-program aplikasi untuk komputer, ada baiknya membuat daftar program apa saja yang diperlukan oleh seorang pengguna komputer. Lalu siapkan semua file master instalasi program-program dan simpan di salah satu partisi dalam hard disk komputer yang akan diinstal. Jangan disimpan dalam partisi operasi sistem. Artinya jangan kalian nanti menyimpannya di partisi operasi sistem itu di C ya, biasanya di C. Jadi kalau kalian mempunyai program-program aplikasi software atau itu baik data yang penting, jangan disimpan di partisi C ya. Nantinya ketika ada error di partisi C atau ada virus di situ, nanti kalian kehilangan data. Oke, sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengambil manfaat dari apa yang video ini tayangkan. Oke, bila kurang jelas atau kurang paham bisa langsung ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.